Oke, kali ini gue bakal bahas alur secara singkat dari drama series yang bisa kalian tonton di layanan streaming Disney+. Series ini berjudul Revenge of Others, yang dimana ini pertama kalinya bagi gue buat ngebahas alur drama Korea. Dan pertama kalinya gue bahas alur dari drama ini. Kenapa nggak dari episode pertama? Karena udah banyak di channel yang lain. Kalian bisa tonton video-videonya di channel yang tersedia. Pada episode kali ini, rencana Gi Osung buat nangkep seseorang yang disebut pahlawan itu gagal. Orang yang Osung inginkan di balik topeng itu adalah Ji Suhan. Tapi yang dia dapati adalah temannya sendiri, yaitu Park Jae-bum. Ternyata Jae-bum berhasil mendapati Suhan yang sedang menjalankan misi dari Ajung, yaitu membalas lagi perbuatan Sa Jung Kyung. Dan akhirnya mereka bertukar informasi dan bertukar kostum. Jae-bum pura-pura jadi pahlawan, dan Suhan bergegas pergi ke rumah sakit karena ibunya meninggal. Osung, Jae-bum, dan Jung Kyung tertangkap dan diinterogasi oleh detektif Jin So-jung dan detektif Hyun Jong-gu. Setelah itu, sang detektif datang ke pemakaman ibunya Suhan bersama suaminya, si dokter yang menangani penyakit tumor otak yang diderita oleh Suhan. Ketika teman-teman Suhan menemaninya ke tempat abu ibunya, di situ Ok Chami diminta memberitahu di mana letak untuk Park Won-sok alias saudara kembarnya. Kembali ke Jae-bum dan Osung. Mereka saling bicara soal kejadian semalam, di mana Osung gak akan menganggap Jae-bum sebagai temannya lagi. Osung terus mendesak dan akhirnya Jae-bum mengungkapkannya dengan sangat jujur. Beberapa waktu berlalu, Chami dan Jae-bum berencana menanyakan soal kecelakaannya, apakah berhubungan dengan Park Won-sok. Dan Osung kembali memanipulasi bahwa yang membuat koma Jae-bum adalah Won-sok. Dan Osung berkata bahwa ia melihatnya, tapi nggak dilaporin karena katanya diancam. Setelah itu Osung bertemu Suhan dan terus menghinanya. Sampai akhirnya mereka berkelahi, tetapi secara tiba-tiba penyakit Suhan kembali kambuh. Dan akhirnya dibawalah Suhan ke rumah sakit. Ok Chami merasa bersalah karena mendengar bahwa saudara kembarnya yang mencelakai Jae-bum. Padahal Chami lagi dekat-dekatnya dengan Jae-bum. Chami membuat pesan video perpisahan kepada Suhan dan Jae-bum, sekaligus untuk meminta maaf atas semua kejadian yang pernah terjadi. Kemudian Suhan mematahi Osung dan kedapatan dia sedang memakai tali sepatu, yang dimana tali sepatunya berwarna merah. Dan itulah ciri-ciri pembunuh Park Won-sok yang terekam oleh CCTV sekolah. Osung pergi bersama Jung Kyung dan berdebat di TKP semalam. Jung Kyung kecewa karena ternyata pelakunya bukan Suhan, tapi malah Jae-bum. Gak lama Suhan tiba-tiba datang dan menghajar mereka semua. Ok Chami mendengar kembali percakapan Osung dan Jae-bum lewat rekaman yang dia rekam saat Osung dan Jae-bum berbicara, dan mengingat bahwa di hari itu juga 1 tahun dari kejadian jatuhnya Jae-bum dari gedung dekat kandang kuda. Ok Chami seperti menyadari sesuatu, dan episode 10 pun berakhir. Oke, saatnya kita lanjut ke sesi teori. Di episode ini semakin jelas terlihat tersangka paling kuat yang membunuh Park Won-sok, yaitu Gi Osung. Bisa aja yang dia ceritain ke Jae-bum itu benar, dan makanya Osung ini membalaskannya dengan menjatuhkan Park Won-sok dari atas. Tapi apa alasan Won-sok tega menjatuhkan temannya sendiri dari atas gedung? Apalagi sama orang kayak Jae-bum. Teori ini liar banget sih, tapi ya udahlah, masukin aja. Gue sendiri berpendapat bahwa Osung telah memanipulasi teman-temannya. Mungkin aja Osung punya rasa iri pada Won-sok yang bisa sangat dekat dengan Jae-bum, bahkan sering latihan kuda bareng, kuda-kudaan. Yang memang dialah orang yang paling kaya di antara teman-temannya, finansialnya kuat. Dan karena kita sendiri sebagai penonton gak tahu seperti apa sifat Jae-bum sebelum dia lupa ingatan. Dan dari sini lagi gue mengatakan kalau Jae-bum awalnya dekat dengan Osung, tapi mungkin Won-sok lebih sering membantu Jae-bum. Hingga sama seperti kejadian saat ini, Jae-bum ngerasa kalau Osung ini belum apa-apa dibandingkan teman dekatnya. Maka dari itu bisa aja Osung berniat menghancurkan mereka berdua, yang dalam kurung adalah Won-sok dan Jae-bum. Karena Won-sok adalah orang yang sangat kuat, tentu aja Osung bakal sulit buat mencelakainya. Ditambah lagi dia ini anak dari kepala kepolisian. Bisa aja dia memanipulasi Won-sok bahwa Jae-bum telah melakukan hal yang buruk, sampai-sampai akhirnya dia mencelakai Jae-bum. Ya bisa aja sih, tahu sendirilah mulut si Osung. Dan gue juga berpikir kalau teori ini bisa aja dibantah sama plot twist, karena selama nonton series ini penuh banget sama yang namanya plot twist. Jangan banyak-banyak karena minggu depan gue bakal buat review secara keseluruhan dari series Revenge of Others. Minggu depan kayaknya bakal hype banget nih seriesnya, karena udah capai titik episode finale yang berjumlah 2 episode, yakni 11 dan 12. Aduh, gak kerasa series ini udah mau kelar, dan video ini juga udah mau kelar. Tapi mungkin inilah pembahasan dari gue sebagai penikmat film.
bukan pecinta, apalagi penggila, apalagi fanboy. Gue cuma nikmatin dan berteori senyambung mungkin dan sedetail mungkin dengan apa yang gue bahas kali ini. Kalau ada pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar dan mari sama-sama kita menikmati hobi kita sama-sama.